Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Bayu Priambodo dari kelas Geografi 01 BPG Prajabatan gelombang 2. Oke, kali ini saya akan mencoba mengulas aksi nyata di literasi tentang refleksi literasi itu sendiri. Ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan pada digital storytelling kali ini. Yang pertama ada pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas? Yang kedua, setelah membuat narasi literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan? Dan yang ketiga, sebagai calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Menurut saya, konsep ini merupakan bentuk pembelajaran yang mengajak seorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Lebih jelasnya adalah, konsep ini mengajak seseorang untuk memperhatikan hal-hal apa yang pernah ia jalani atau proses literasi apa yang pernah ia jalani sejak kecil hingga sekarang ini. Sehingga pengalaman-pengalaman itu akan menuntun semangat ataupun motivasi ketika akan melakukan kegiatan literasi. Yang selanjutnya adalah pertanyaan tentang setelah membuat narasi literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan? Menurut saya, literasi adalah hal yang sangat penting dan itu merupakan hal yang saya yakini bermanfaat dalam kehidupan. Karena apa? Manfaat literasi itu akan meningkatkan pemahaman baru, meningkatkan informasi baru, dan yang ketiga, yakni menambah kosakata-kosakata baru. Yang keempat, peningkatan kemampuan berpikir kritis itu ada ketika literasi sudah dijalankan dengan baik. Dan yang kelima adalah tolak ukur dari literasi ataupun belajar tentang literasi, yakni adalah perubahan perilaku. Ketika seseorang sudah melakukan literasi dengan baik, eh, proses-proses literasi sudah dijalani dengan baik, maka di situ ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu akan mengubah suatu karakter orang. Dari yang kebiasaannya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak relevan, pada saat itu ketika sudah melakukan literasi, bahasa-bahasa yang akan muncul adalah bahasa-bahasa yang relevan dengan zamannya. Pertanyaan terakhir adalah, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Yang pertama, saya bagi menjadi 2 hal, yakni yang ada bagian peningkatan literasi pada diri pribadi, yang kedua adalah ingin merubah lingkungan. Yang pertama, poin pertama adalah tentu saja saya ingin meningkatkan literasi pribadi. Ketika peningkatan literasi pribadi ini sudah baik, maka akan menjadikan teladan untuk orang lain. Yang kedua, ketika sudah ada literasi pribadi yang banyak, maka harus ada penguatan. Penguatan itu dimaksudkan dengan menambah karya. Menulis adalah suatu jalan untuk menambah karya dan menambahkan ingatan, sehingga di situ terjadi sebuah konsep baru yang didapatkan setelah terjadinya kegiatan literasi. Yang ketiga, setelah ada karya, maka karya itu tidak saya simpan sendiri. Karya itu seharusnya dibagikan ke orang lain. Maka karya itu lebih baik untuk bisa bermanfaat bagi orang adalah dengan dimanfaatkan atau dengan dibaca dan dengan sitasi. Itu akan menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian menginjak kepada, ingin perubahan apa yang ada di lingkungan sekitar saya. Berhubung saya menjadi guru, maka dekat kaitannya saya dengan kelas. Maka ingin saya rubah persepsi di dalam kelas bahwasanya 15 menit
Sebelum pembelajaran dimulai masuk ke dalam konten materi, maka 15 menit itu digunakan untuk literasi bebas. Guru pun harus bisa menyiapkan literasi-literasi yang relevan dengan zaman saat ini ataupun membebaskan siswa untuk membaca segala hal literasi. Dan yang terakhir, kembali lagi bahwasanya saya ingin adanya perubahan kebiasaan di kelas, di mana kebiasaan di kelas ini dimulai dengan adanya perubahan sekecil apapun, yakni dimulai dari 15 menit literasi di kelas tadi. Tidak berhenti di sana, maka literasi itu harus dituangkan oleh anak-anak dan membuat karya. Ketika karya itu sudah jadi, maka karya itu pun bisa dipublikasikan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian refleksi saya untuk topik literasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.